Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembelajaran kita silsilah yang membahas bagian atau ilmu yang berkaitan dengan fikih muamalah, di mana masih dalam kaitan tentang bab jual beli ya, yang insya Allah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kaidah tentang riba, di mana di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jual beli riba ya, kaidah-kaidahnya dalam jual beli riba itu. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga membahas bab tentang kaidah riba ya, baru 2 kaidah. Nah, insya Allah sekarang kita membahas kaidah yang ketiga ya. Kaidah yang ketiga di dalam riba ini adalah ar-riba la yajuzu qaliluhu wala katsiruhu. Riba itu tidak diperbolehkan sedikitnya maupun banyaknya. Jadi sedikit ataupun banyak itu tidak diperbolehkan di dalam riba. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa riba itu diharamkan apabila ribanya banyak. Kalau sedikit maka tidak apa-apa. Mereka berdalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba ad'afan mudha'afah, dengan berlipat ganda. Nah, maka sebagian ada yang mengatakan riba itu tidak boleh apabila nilainya itu besar, berlipat ganda. Tapi kalau kecil tidak apa-apa. Misal 1 juta. Orang pinjam 1 juta, meminjamkan 1 juta. Kemudian ada bunganya cuma 20.000 misalnya, atau 50.000. Karena sedikit maka tidak apa-apa. Nah, maka yang demikian ini adalah salah. Kenapa? Karena sekali lagi bahwasanya riba itu la yajuzu qaliluhu wala katsiruhu. Sedikitnya, banyaknya riba itu tidak diperbolehkan ya. Kaidah ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar ya, di dalam kitabnya At-Tamhid Syarah Muwatta ya. Di situ dijelaskan tentang bahwasanya riba itu tidak diperbolehkan kecil ataupun besarnya. Begitupun Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau sampaikan ma jaror riba fi katsirihi jaro fi qalilihi. Riba itu berlaku dalam jumlah yang besar, begitu pula berlaku dalam jumlah yang kecil. Jadi maupun besar maupun baik kecil maupun besar, maka berlakulah hukum riba apabila ada tambahan ya. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah ya di dalam kitab Al-Mughni. Taib khafillah ya. Nah, kemudian bagaimana tadi korelasinya dengan ayat yang tadi disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afan mudha'afah. Jangan, hai orang beriman, jangan kalian memakan harta riba dengan berlipat ganda. Nah, apa ini maksudnya? Taib. Ikhwal yang semoga Allah muliakan ya, bahwasanya tahapan pengharaman riba itu ada beberapa tahapan. Ada 4 ya. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya, di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, beliau sampaikan bahwa tahapan riba itu ada 4. Pertama, pengharaman riba ini sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ataitum mir riba liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu indallah. Apapun ya yang kalian berikan ya, atau sesuatu riba tambahan yang kalian berikan ya, agar dia itu terus bertambah, agar harta itu terus bertambah, fi amwalinas, di dalam harta manusia, fala yarbu indallah, maka riba itu tidak akan menambah dari riba itu tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang menyangka bahwa dengan riba itu akan bertambah. Padahal di sisi Allah harta riba itu tidak akan bertambah. Nah,
ayat ini turun di Mekah sebagai tamhid, sebagai permulaan, sebagai asas ya dalam awal mula pengharaman riba. Ya, awal mula pengharaman riba serta agar para sahabat ya dan orang-orang yang beriman menjauhi perbuatan riba. Ini periode pertama, ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, pengharaman riba itu ya, ini sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa. Quran surah An-Nisa ayat 160 dan 161. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabizulmin Fabizulmin minalladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum." Disebabkan karena kezaliman orang-orang Yahudi ya, maka kami haramkan kepada mereka thayyibati uhillat lahum, thayyibatin uhillat lahum. Kami haramkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang boleh asalnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhillat lahum, padahal perkara itu dulunya dihalalkan. Sebelumnya dihalalkan, tapi karena kezaliman mereka akhirnya Allah memberlakukan keharaman yang demikian itu ya. Kemudian wabisaddihim an sabilillahi katsiran. Kemudian karena mereka itu terlalu banyak menghalang-halangi ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menghalang-halangi manusia untuk berjuang dari jalan Allah. Maka dengan seperti itu Allah haramkan perkara-perkara yang halal. Wa akhdhimur riba. Juga mereka mengambil riba. Wa qadnuhu anhu, padahal riba itu sudah dilarang ya. Wa aklihim amwalan nasi bidzulmin bil batil, dan mereka senantiasa memakan harta manusia dengan kebatilan. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima, maka kami sediakan bagi orang-orang kafir itu ya di antara mereka azaban alima, azab yang sangat pedih. Tapi kafilan semoga Allah muliakan ya. Ayat ini turun di Madinah ya dan menceritakan tentang perilaku orang-orang Yahudi di mana mereka itu selalu memakan riba. Ya, memakan apa? Riba. Kemudian ayat ini juga peringatan bagi orang-orang yang melakukan riba, ya. Maka di balik ayat ini ada sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa praktek riba itu ada dan dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya yang membangkang dari syariat-syariat nabi mereka, di mana syariat nabi mereka itu sudah melarang, sudah mengharamkan perbuatan riba ya. Mereka melakukannya ya. Ini sejauh sebelum Islam datang ya. Padahal ikhafillah semua agama samawi ya, Yahudi, Nasrani, Islam itu mengharamkan riba karena riba tidak ada kemaslahatan sedikit pun ya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi ikhafillah yang semoga Allah muliakan, tahapan yang kedua ya, ini ayatnya yaitu surah An-Nisa ayat 160 sampai 161 yang tadi saya bacakan. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi awal saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba ad'afan mudha'afah, itu dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, maka di ayat ini seolah-olah kita memakan riba, jangan memakan riba sesuatu yang besar. Tapi kalau kecil tidak apa-apa. Akan tetapi ini para ulama sampaikan yang dimaksud dengan ad'afan mudha'afah berlipat ganda ya. Yang dimaksud dengan berlipat ganda di situ ad'afan mudha'afah ini bukanlah syarat. Bukan apa? Bukan syarat. Akan tetapi ini sebagai hal, sebagai hal itu sebagai keterangan, sebagai kondisi, keterangan bahwa riba itu mempunyai karakteristik yang terus menerus berlipat ganda. Terus menerus ingin menambah harta riba itu, terus menerus berlipat ganda sehingga akhirnya menjadi besar seiring berjalannya waktu ya. Maka ini yang dimaksud dengan ad'afan mudha'afah. Janganlah makan riba yang terus menerus akhirnya terus berlipat ganda. Karena orang yang melakukan riba dia akan terus menerus melakukan itu. Akhirnya apa? Ad'afan mudha'afah, dia berlipat ganda memperoleh harta-harta riba tersebut.
Ini yang dimaksud dengan jangan memakan riba dengan jalan yang berlipat ganda ya. Jadi bukan berarti yang kecil mah, yang sedikit mah itu adalah tidak apa-apa, bukan seperti itu. Maksudnya adalah jangan memakan harta riba yang berlipat ganda. Kenapa? Ya karena riba itu adalah senantiasa terus akan bertambah keinginan untuk mendapatkan harta riba tersebut ya. Maka ini tahapan yang ketiga ya. Ini surah apa tadi? Ali Imran ayat 130 ya. Yang keempat, nah ini tahapan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman salah satunya di dalam surah Al-Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah ayat 278 279. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dzaru ma baqiya minar riba. Dan tinggalkanlah sisa riba yang belum diambil, yang belum dipungut, begitu. In kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu, jikalau kalian tidak melakukan itu, tidak meninggalkan riba itu ya, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka ya izinkanlah, maka tunggulah ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik waliyadu billah. Allah dan Rasul akan memerangimu jikalau kalian memakan harta riba. Allah musta'an. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jikalau kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal harta-harta kalian yang dipinjamkan itulah yang diambil, itulah yang kembalikan. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak berbuat zalim dan kalian pun tidak dizalimi ya. Jadi akhwafillah semoga Allah muliakan, ini tahapan yang keempat ya. Di samping ada lagi ayat yang lain, ini surah Al-Baqarah 278 279. Ada juga ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka dari ayat-ayat ini, dari 4 tahapan riba, maka akhirnya para ulama menyimpulkan seluruh riba, baik yang besar maupun yang kecil, seluruhnya adalah haram, tidak boleh ya. Maka kaidah yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar, ar-riba la yajuzu qaliluhu wa la kasiruhu. Riba itu tidak diperbolehkan, kecil maupun besar tetap haram ya. Ini akhwafillah yang semoga Allah muliakan ya, tentang kaidah riba yang ketiga. Insyaallah mungkin di pertemuan selanjutnya kita membahas kaidah riba yang keempat sampai selesai insyaallah. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.